Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Puspadevi, NIM 102210022, kelas HES SMA. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Adiwarman Azwar Karim. Pembahasan yang pertama ada biografi Adiwarman Karim, dan yang kedua ada karya-karya Adiwarman Karim, dan yang ketiga pemikiran ekonomi Adiwarman Karim. Yang pertama, biografi Adiwarman Karim. Adiwarman Karim lahir pada 29 Juni 1963 di Jakarta. Orang tuanya adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia lahir dan dibesarkan dalam 4 bersaudara, semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali ia sendiri yang memilih menjadi sarjana ekonomi. Sejak kecil ia sudah dikenalkan dengan pendidikan agama. Ayahnya merupakan pendiri firma hukum Karim Shah. Meskipun dididik dalam lingkungan keluarga yang taat, ketika remaja, Adi sempat terseret pergaulan bebas. Meskipun bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan baik, sikap suka hura-huranya tetap melekat hingga ia kuliah di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ia masuk ke jurusan sosial ekonomi pada tahun 1982. Namun nilainya turun. Tahun berikutnya, ia berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya dengan menyibukkan diri. Ia mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1983. Pada tahun 1985, ayahnya meninggal akibat kanker yang dideritanya. Lulus dari IPB tahun 1986, Adi menerima tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master bidang keuangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan tesisnya tentang ekonomi syariah Iran, ia melanjutkan kuliahnya ke Universitas European Belgia dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Pada tahun 1989, ia menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkalai di UI. Pada tahun 1992, ia tamat dari Boston University dengan gelar MAEP. Saat ini Adiwarman sudah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan Rustika Tamrin. Insinyur Adiwarman Azwar Karim, SE, MBA, MAEP, saat ini dipercaya menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Di luar itu, ia giat menulis, memberikan pelatihan, dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Adiwarman mulai menggeluti karirnya di bidang perbankan syariah pada tahun 1992 sebagai staf Litbang di Bank Muamalat, setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun 1998, ia memimpin Bank Muamalat Cabang Bandung dan merangkak naik menjadi Wakil Direktur Utama Muamalat Institut sampai ia memutuskan mengundurkan diri pada tahun 2001. Pada tahun 1999, ia bersama kurang lebih 45 tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia mendirikan The International Institute of Islamic Thought atau IIT Indonesia. Pada Agustus 2001, ia mendirikan perusahaan konsultan bisnis syariah Karim Consulting Indonesia yang telah membidani lahirnya beberapa unit syariah di sejumlah bank di Indonesia. Selanjutnya yaitu karya-karya Adiwarman Karim. Beberapa tulisan yang telah diterbitkan antara lain, yang pertama Ekonomi Islam, dan yang kedua Suatu Kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di majalah Panji Masyarakat. Yang ketiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib
di berbagai perguruan tinggi di tempatnya mengajar. Terakhir, ia menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi keuangan. Buku tersebut diberi titel Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan, serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional ketiga, keempat, dan kelima yang disponsori oleh Islamic Development Association yang ke-76. Saat ini dia dipercaya sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Great Eastern Syariah, Bank Danamon Syariah, dan HSBC Syariah, serta Dewan Syariah pada BPRS Harta Insani Karimah. Dan yang terakhir, pemikiran ekonomi Adi Warman Karim. Pendekatan yang digunakan Adi Warman Karim dalam membangun ekonomi Islam menggunakan pendekatan yaitu historis dan fiqh. Sebagai seorang pemikir ekonomi Islam, kontribusi pemikiran Adi Warman ini sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama ada kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Adi Warman mengacu kepada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang dilaksanakan tanpa bunga sama sekali. Dan yang kedua, menciptakan persaingan monopoli yang sehat. Monopoli sah-sah saja, asalkan tidak melakukan ihtikar atau monopoli range, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang dengan harga yang tinggi. Ini berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang memperoleh monopoli dengan cara monopoli range. Dan yang ketiga, kontrol devisa dan ekonomi Islam. Dalam dunia Islam, sistem devisa sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan menetapkan sistem devisa bebas dengan kurs dinar tetap 10 dirham, tetapi inflasi tetap terkontrol. Dan yang keempat, uang. Uang merupakan alat tukar yang telah digunakan secara luas dan sudah lama. Sebelum ilmuwan Barat membicarakan tentang uang, ulama-ulama Islam jauh sebelumnya telah berbicara tentang uang, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Yang kelima, zakat. Zakat dalam Islam merupakan suatu yang sangat penting. Ia disebut di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan zakat merupakan menjadi fondasi di dalam Islam. Pada periode Madinah ditentukan nisab dan jumlah kewajiban zakat, administrasi, pengumpulan, dan penyalurannya. Dan yang keenam, bank syariah. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi tentang bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Pada tahun 1991 ditandatangani akte pendirian PT Bank Muamalah Indonesia sebagai hasil kerja tim. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi. Dan yang ketujuh, mengkonversi menjadi bank syariah. Sejak dimunculkannya ide Bank Islam oleh MUI, telah memberikan masalah baru terhadap umat Islam. Masalah ini berkaitan dengan rujukan, sehingga setelah dikeluarkannya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 telah melegakan umat Islam dan memberi peluang berdirinya bank syariah. Mungkin itu dari saya tentang pemikiran ekonomi Adi Warman Azwar Karim. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.